Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mendemonstrasikan cara melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 di portal PPDB Sekum Yayasan Pendidikan Soroakoh, terutama di unit SMP YPS Singkole. Baik, pertama silakan aktifkan browser yang disarankan, yakni Google Chrome. Pada tabnya, pada browser ini kita ketikkan ppdb epssch.id di ppdb epssch.id. Setelah itu silahkan tekan enter. Akan diarahkan ke portal PPDB Sekum YPS. Setelah itu silakan pilih menu atau tombol pendaftaran awal, ya. Pilih menu pendaftaran awal. Setelah itu akan muncul beberapa link. Ini akan ditampilkan ada 5 link. Bapak dan Ibu, orang tua calon peserta didik SMP YPS Singkole, silakan mengklik link pada nomor 2, ya. Jadi silakan klik pada link nomor 2. Setelah itu akan muncul sebuah formulir PPDB SMP YPS Singkole. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan diminta email aktif Bapak dan Ibu. Jadi misalnya pada email aktif kita isi dengan email Google kita. Setelah itu tulis nama lengkap calon peserta didik, ya. Misalnya setelah itu unggah foto calon peserta didik. Jadi silakan unggah foto. Cara mengunggahnya, Bapak dan Ibu klik tombol tambahkan file, kemudian pilih file dari perangkat, ya. Pilih file dari perangkat. Silakan pilih filenya. Jadi misalnya ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Jadi saya ambil foto, kemudian open. Nah, setelah itu silahkan di-upload. Nanti tampilannya akan seperti ini. Berarti kita sudah mengunggah foto calon peserta didik. Setelah itu jenis kelamin, ya. Kemudian tempat lahir, misalnya Soroakoh, tempat tanggal lahir. Ini boleh mengklik bagian di sebelah kanan, ikon sebelah kanan ini. Silakan klik ini untuk menentukan tanggal kelahiran dari calon peserta didik, atau dapat langsung mengetikkan di sini. HH itu berarti nyatakan tanggalnya dalam 2 digit, ya. Kemudian BB berarti bulan, berarti 2 digit. Kalau dia lahir di bulan Maret berarti tuliskan 03, ya. Misalnya saya tulis 11, kemudian 03, ini 2000 berapa ya? 2003 ya. Misal nih. Kemudian agama pilih Islam, NISN, pastikan datanya sesuai ya. Saya masukkan aktif, kemudian sekolah asal, ya, sekolah asal silahkan pilih dari mana. Kalau dari SD Singkole tinggal klik, SD YPS Laweut tinggal klik, kemudian dari luar silahkan menuliskan SD mana, ya. Itu. Kemudian unggah file hasil scan foto surat keterangan duduk di kelas ujian. Surat keterangan lulus ini silahkan di-scan dulu, kemudian simpan dengan file extension JPG, PNG, atau PDF. Ini prosedurnya sama dengan tadi. Tambahkan file, ya, kemudian
pakai JPG, PNG, dan masukkan upload. Dan selanjutnya ini dokumen KK ya. Ingat dokumen aslinya yang di scan, jangan dokumen fotokopinya yang di scan. Dokumen aslinya di scan. Jadi ini prosedurnya sama saja ya Bapak dan Ibu. Ini saya ambil data fiktif saja berkaitan dengan data-data ini minta. Kemudian unggah file hasil scan foto akta kelahiran. Ingat sekali lagi, akta kelahiran yang asli yang di scan. Nah, ini prosedurnya. Kemudian setelah itu, nah, siswa ya, siswa pendaftar termasuk kategori calon peserta. Kita pilih reguler jika reguler dan pilih berkebutuhan khusus jika berkebutuhan khusus. Kemudian berikut nama ayah silahkan diisikan. Nama penanggung ya. Kemudian alamat misalnya VDM, kecamatannya Nuha, sesuai dengan domisili masing-masing ya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian berikutnya ini jalur formulir. Silahkan pilih ya, apakah biru, merah, kuning, atau hijau. Misalnya saya pilih biru, next. Dan pekerjaan orang tua, nah ini ya. Kemudian departemennya, silahkan pilih education. Sesuai departemen masing-masing ya. Kemudian nomor pegawai ya, silahkan diisi sesuai dengan base numbernya. Kemudian POH luar atau POH lokal, misalnya saya pilih POH luar. Pada saat ini mengisi formulir ini orang tua penanggung pendaftar masih berstatus pekerja. Oke, iya. Kemudian akan diminta foto batch numbernya atau foto kartu pegawai orang tua yang menanggung ya. Kemudian pilih sama prosedurnya tadi. Oke, dan upload. Kalau sudah terisi, tinggal klik berikutnya. Silahkan masukkan nilai ya, nilai bahasa Indonesia di semester 1, kelas 4, semester 1 ya, 90. Nilai matematika semester 1, kelas 4. Jadi nanti dibutuhkan kelas 4, kemudian tambahkan dokumen ya. Unggah scan atau foto dokumen nilai rapor aspek pengetahuan. Jadi aspek pengetahuan saja ya. Kelas 4 semester 1 kan. Dan setelah semester 1 kelas 4 selesai, berikutnya lagi semester 2 ya. Di semester 2 untuk 3 mata pelajaran ini di IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Unggah dokumennya sama prosedurnya tadi ya, sama prosedurnya, upload. Kemudian kelas 5 masukkan data raportnya, kemudian tambahkan file. Ini file untuk rapor semester ya, semester 1 kelas 5. Berikutnya semester 2 kelas 5 ya. Dimasukkan 2 digit ya, masukkan 2 digit. Kemudian unggah filenya. Setelah itu masuk ke kelas 6 semester 1 ya,
kelas 6 semester 1. Oke, tambah file. Ini untuk kelas 6 semester 1. Kemudian klik open, upload. Ya, sudah untuk kelas 6 semester 1. Nah, setelah itu akan diminta untuk mencentang nih. Kami telah membaca dan memahami pedoman PPDB Sekum YPS. Ya, klik. Kemudian calon peserta didik belum pernah drop out dari sekolah YPS. Silahkan dicentang ini jika pernyataan ini tepat atau betul. Kemudian formulir ini kami isi dengan penuh kesadaran. Ini dicentang, bersedia mengikuti semua proses PPDB dan tunduk pada peraturan, ketentuan, dan keputusan panitia. Dicentang, apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau terdapat dokumen palsu pada berkas dokumen pendaftaran yang diunggah, maka kami tidak keberatan jika calon peserta didik tersebut di atas tidak diterima di sekolah YPS, serta kami bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan di PT PALE dan YPS dan hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Jadi ya, nah, setelah ini semua tercentang, maka silakan Bapak dan Ibu mengirim formulir pendaftaran ini. Tinggal diklik, setelah diklik kirim nanti akan diarahkan masuk ke grup WA asistensi PPDB SMP YPS Singkole. Setelah dikirim Bapak dan Ibu, nanti akan ada email balikan ya, email balikan ke ya, akan terkirim sebuah email ke akun yang digunakan untuk pendaftaran ya. Jadi saya close dulu ini semua. Ya. Kita coba cek email balikannya. Email balikan jadi masuk ke akun Gmail yang digunakan untuk pendaftaran calon peserta didik. Jadi tinggal klik Gmail. Jadi ingat ya Bapak dan Ibu, silahkan setelah melakukan pendaftaran ya, setelah melakukan pendaftaran maka ya, email balikan itu akan masuk ke sini ya. Jadi silahkan, jadi email yang kita gunakan untuk pendaftaran dalam hal ini saya gunakan ini ya. Saya gunakan email ini tadi. Kemudian setelah itu untuk mengecek email balikannya itu silahkan klik di update ya. Silahkan klik di update. Nah, di update itu akan ada ini Google Formulir ya. Nah, ini diklik. Akan muncul seperti ini, simulasi. Ini kebetulan masih simulasi ya. Jadi akan muncul formulir PPDB SMP YPS Singkole. File yang saya masukkan tadi ya, kemudian nama calon peserta didik, kemudian unggah foto calon peserta didik ini. Jadi ini adalah email balikan yang masuk ke akun Gmail kita saat pendaftaran telah selesai kita lakukan ya. Nah, sampai pada akhir. Nah, nih tadi yang terakhir sudah tercentang semua. Itu ya Bapak dan Ibu, email balikan yang akan masuk ke akun Gmail kita saat pendaftaran telah selesai. Berikutnya Bapak dan Ibu, untuk melihat ya, untuk melihat apakah calon peserta didik itu sudah terdata atau sudah terdaftar di portal PPDB Sekum YPS, maka Bapak dan Ibu dapat kembali ke portal ya. Jadi silahkan kembali ke portal PPDB. Kalau sudah kembali ke portal maka ya, jadi kita kembali dulu ke portalnya ya. Jadi kembali ke portal ini, kemudian di menu sebelah kiri akan ada ini pendaftaran awal. Jadi klik pendaftaran awal.
Ini ya, silakan diklik pendaftaran awal. Kemudian silakan lihat data balikan ya. Data balikan pendaftar itu bisa dilihat. Pendaftar SMP YPS. Daftar SMP YPS. Kita tunggu ya. Jaringan masih berputar. Nah, ini jadi ini adalah data individunya nanti. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu kita coba lihat di daftar ini pendaftar data balikan. Kemudian lihat di resume pendaftaran awal. Klik, kemudian pilih resume pendaftar SMP YPS. Jadi silahkan pilih resume pendaftar SMP YPS. Setelah itu akan ditampilkan data ya, data keseluruhan pendaftar yang ada di SMP YPS ya. Jadi akan ditampilkan seperti ini. Jadi kuotanya SMP YPS itu 224. Jumlah pendaftar pagi ini tanggal 29 April itu sebanyak 61. Bapak dan Ibu bisa mengecek ya, bisa mengecek calon peserta didik itu sudah masuk ke data pendaftar atau belum ya. Jadi silahkan ditelusuri. Ini sudah per halaman ini ditampilkan 10 calon peserta didik ya. Jadi kalau mau pindah ke halaman kedua, silahkan klik yang siku kanan ya. Nanti akan ditampilkan seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu setelah melakukan pendaftaran ya, setelah melakukan atau mengirim formulir pendaftaran, silahkan bergabung dulu ke grup asistensi. Setelah itu boleh melihat email balikan yang akan dikirim langsung ke akun Gmail yang Bapak dan Ibu gunakan untuk pendaftaran. Setelah itu masuk ke portal PPDB kembali untuk melihat ya, untuk melihat apakah data calon peserta didik itu sudah masuk ke portal atau tidak, dengan cara seperti tadi di pendaftaran awal di sebelah kiri, kemudian pilih resume pendaftar awal ya, kemudian pilih resume pendaftar SMP YPS Singkole ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi panduan dalam melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru di SMP YPS Singkole. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.